Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian pada motherboard. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Firdaus dengan NPM 23100101126 dari kelas 1G reguler malam. Pertama, kita harus mengetahui dulu fungsi dari motherboard sebelum kita memasuki materinya. Fungsi dari motherboard yaitu berperan sebagai pusat pengaturan, penghubung, dan koordinasi antara semua komponen yang membentuk sistem komputer. Apa saja komponen yang ada di motherboard? Di sini saya akan membagi materinya menjadi 6 bagian, yaitu unit control, penyimpanan, slot, chip arsitektur, konektor, dan I/O panel. CPU atau Central Processing Unit adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengambil, menerjemahkan, dan menjalankan instruksi-instruksi yang bersumber dari perangkat lunak dan perangkat keras. Jenis-jenis prosesor dari Intel. Intel Celeron adalah sebuah prosesor yang ditujukan untuk penggunaan sehari-hari seperti web browsing, pengolahan dokumen, dan multimedia. Mereka umumnya menawarkan kinerja yang cukup bagus untuk tugas-tugas ringan dan harganya lebih terjangkau. Intel Pentium. Intel Pentium adalah sebuah prosesor yang menawarkan kinerja yang lebih baik daripada Celeron. Mereka cocok untuk penggunaan sehari-hari, termasuk multitasking ringan, pemutaran video, dan pengolahan dokumen. Intel Core. Intel Core adalah prosesor pengunggulan yang diproduksi oleh Intel. Mereka menawarkan kinerja yang lebih tinggi dan cocok untuk berbagai keperluan termasuk gaming, multimedia, dan produktivitas. Intel Xeon. Intel Xeon adalah prosesor khusus ditujukan untuk workstation, server, dan pusat data. Mereka menawarkan kinerja tinggi, kehandalan, dan fitur keamanan yang diperlukan untuk lingkungan komputasi profesional. GPU atau Graphic Processing Unit adalah sebuah komponen pada komputer yang bertanggung jawab untuk memproses dan menghasilkan tampilan visual pada layar monitor. GPU memiliki kemampuan untuk mempercepat pemrosesan grafis dan mengoptimalkan animasi 2D dan 3D. Beberapa produsen GPU yang populer adalah AMD Radeon, Nvidia GeForce, dan Intel Iris Xe. Hard disk. Hard disk adalah perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk sebagai media penyimpanan data. Kelebihan hard disk yaitu lebih murah, penyimpanan lebih besar. Kalau rusak, masih ada kesempatan untuk diselamatkan karena di dalamnya berbentuk piringan, namun mudah rusak ketika terkena getaran. Hard disk memiliki dua ukuran, yaitu 3,5 untuk PC, sedangkan 2,5 untuk laptop. Solid State Drive atau SSD adalah sebuah perangkat penyimpanan generasi baru yang digunakan sama seperti hard disk, namun memiliki kecepatan jauh lebih cepat, lebih tipis, kecil, karena memiliki bentuk chip. Lebih tahan lama, namun jika rusak akan susah diperbaiki, bahkan tidak bisa diperbaiki, dan harganya jauh lebih mahal daripada hard disk. Jenis-jenis SSD. SSD 2,5 inch adalah SSD paling umum digunakan sekarang ini. Bentuk SSD 2,5 ini cocok untuk kamu untuk menggantikan hard disk laptop lama agar kinerjanya lebih baik lagi. SSD M-SATA memiliki form factor lebih kecil dari hard disk standar dan dirancang untuk digunakan perangkat portable yang memiliki daya terbatas seperti laptop, tablet, notebook. Ukuran SSD M-SATA kira-kira sebesar kartu nama. Kelebihan SSD M-SATA selain bentuknya yang lebih kecil, konsumsi dayanya yang lebih rendah, tahan guncangan, tahan getaran, serta memiliki kemampuan boot dan shutdown yang lebih cepat. SSD M.2 SATA ini merancang untuk menghadirkan media penyimpanan yang berkinerja tinggi dalam perangkat yang lebih tipis dan memiliki daya terbatas seperti laptop atau ultrabook. Bentuk ukuran yang berbeda inilah disebut form factor. Sederhananya, SSD M SATA adalah SSD form factor M SATA, sedangkan M.2 adalah SSD form factor M.2. NVMe memungkinkan memori flash untuk beroperasi sebagai SSD secara langsung melalui antarmuka PCIe daripada melalui SATA, dan dibandingkan dengan kecepatan SATA yang lebih lambat daripada PCIe. SSD PCIe menggunakan interface PCIe. PCIe adalah salah satu dari form factor SSD. Secara umum, SSD PCIe memiliki kinerja yang jauh lebih baik daripada SATA berbasis server. RAM, Random Access Memory, adalah sebuah bentuk elektronik komputer yang dapat diakses secara acak di mana digunakan untuk menyimpan data yang sedang berjalan dan di ruang kerja sistem operasi.
RAM memiliki beberapa tipe, yaitu DDR1, diperkenalkan pada tahun 2000, beroperasi pada kecepatan transfer data hingga 3200 Mbps dan tidak umum lagi digunakan sebagai sistem modern. DDR2 diperkenalkan pada tahun 2003, meningkatkan kecepatan data hingga 6400 Mbps menggunakan tegangan yang lebih rendah daripada DDR1. DDR3 diperkenalkan pada tahun 2007, meningkatkan kecepatan transfer data hingga 12.800 Mbps, lebih efisien dalam hal konsumsi daya dibandingkan DDR2. DDR4 diperkenalkan pada tahun 2014, meningkatkan kecepatan transfer data hingga 25.600 Mbps menggunakan tegangan yang jauh lebih rendah dan memiliki kapasitas yang lebih besar daripada DDR3. DDR5 diperkenalkan pada tahun 2020, meningkatkan kecepatan transfer data hingga 64.000 Mbps per second, dirancang untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi daya pada sistem modern. CPU socket atau CPU slot adalah tempat khusus pada motherboard dirancang untuk menampung prosesor CPU. Tipe-tipe soket CPU. Soket T dikenal juga dengan nama LGA 775. LGA merupakan LAN Grid Array. Soket ini diperuntukkan untuk Desktop Central Processing Unit atau CPU, memiliki pin yang menonjol dengan jumlah keseluruhan 775 pin. Pin-pin tersebut adalah titik kontak seluruh dengan prosesor bagian bawahnya. Penerus dari LGA 775 adalah LGA 1156 atau dikenal pula sebagai soket H atau H1. Soket ini dirancang untuk memperbaiki kinerja LGA 775 dengan mengintegrasikan seluruh sistem pada prosesor itu sendiri. Pada soket LGA 775 sebelumnya, prosesor terhubung ke North Bridge dengan mempergunakan frontside bus. Beberapa prosesor yang bisa digunakan pada soket LGA 1156 adalah prosesor kode Linfield, i5, i7, dan Xeon. Prosesor dengan nama kode Clark Lake, Celeron, Pentium, i3, dan i5. LGA 115 adalah soket yang mendukung mikroprosesor Intel Sandy Bridge dan IP Bridge. Soket ini memiliki 1155 pin sebagai titik kotak seluruh dengan prosesor, dan pin tersebut diatur dengan sistem array 40x40. Soket penerus H2 adalah LGA 1150 atau soket H3. Soket ini mendukung prosesor pembuatan Intel, khususnya prosesor dari keluarga Haswell dan generasi setelahnya yaitu Broadwell. Soket ini memiliki pin 1150 pin yang digunakan untuk menghubungkan sebuah konektor pada prosesor ke motherboard. Kelebihan H3 ini adalah dukungan terhadap semua jenis output video termasuk PGA, DPI, dan HDMI. Jenis-jenis PCIe dari waktu ke waktu memiliki perubahan sebagai berikut. Slot PCIe X1. Jenis slot PCIe terakhir ini memiliki satu jalur saja karena tanda X1 mengartikan satu jalur, maka dari slot itu, slot ini sering dipakai untuk beberapa perangkat lainnya. Slot PCIe X16. Slot jenis ini digunakan untuk motherboard yang memakai tipe prosesor LGA 775. Fungsi dari slot PCIe X16 ini sebagai pengganti slot AGP, sebab slot AGP merupakan slot PCIe tipe lama yang hanya digunakan untuk pada motherboard tipe lama. Bisa dikatakan jenis slot ini adalah versi upgrade dari slot PCIe. Slot PCIe, slot untuk graphic card atau PGA PCIe digunakan untuk motherboard yang sangat multifungsi. Banyak peripheral komputer yang digunakan untuk slot PCIe. Tapi untuk slot kartu grafis sudah jarang digunakan. Biasanya peripheral menggunakan slot PCIe untuk sound card, Ethernet card, dan LAN card. Slot AGP. Slot AGP digunakan untuk motherboard versi lama seperti LGA 478 dan Pentium. Slot ini sangat jarang digunakan dikarenakan slot ini digunakan oleh motherboard versi lama atau jadul. Slot kartu grafis untuk motherboard ini perlahan-lahan ditinggalkan karena perkembangan teknologi hardware yang semakin maju hingga di pasaran juga sulit ditemukan. Slot memori RAM memiliki bentuk yang mudah dikenali, yaitu memanjang berada di dekat soket prosesor dan fungsinya
untuk memasang RAM pada motherboard. Biasanya jumlahnya lebih dari satu slot, dan pastikan sebelum membeli RAM, perhatikan jenis-jenis soketnya lebih dahulu, seperti tipe RAM-nya, DDR1, DDR2, DDR3, atau DDR4 dan 5. CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor merupakan baterai kecil berukuran seperti koin, berfungsi untuk memberikan daya kepada BIOS dan juga memberikan fungsi menyimpan settingan pada BIOS di komputer. Saat komputer ada error, terutama settingan jam dan tanggal, itu bisa jadi tanda bahwa baterai CMOS sudah habis. Short bridge and not bridge. Short bridge berfungsi sebagai controller, memiliki fungsi untuk mengendalikan perangkat komputer seperti BIOS, CMOS, USB, keyboard, mouse, modem, LAN, dan lain sebagainya. Untuk not bridge adalah perangkat pada motherboard memiliki fungsi mengendalikan komunikasi slot RAM, PGA card, dan slot PCIe Express dengan prosesor. Chip arsitektur pada motherboard. Ada audio chip, adalah sebuah komponen pada motherboard yang bertanggung jawab untuk menghasilkan suara pada komputer. Ethernet chip adalah komponen pada motherboard yang bertanggung jawab untuk mengontrol aliran data jaringan antara komputer dan perangkat jaringan seperti router dan modem. Super I/O chip adalah chip integrasi pada motherboard pada komputer yang menggabungkan berbagai macam perangkat melalui cyber low bandwidth. Super I/O chip bertanggung jawab untuk mengendalikan perangkat input-output yang bekerja lebih lambat atau kurang menonjol seperti floppy disk, keyboard, mouse, dan power management motherboard. Berikut adalah konektor yang ada di motherboard. Konektor SATA digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk, SSD, CD-ROM, DPD-ROM, DPD-RW ke motherboard komputer. Fungsi utamanya untuk mentransfer data antara perangkat penyimpanan motherboard sehingga memungkinkan perangkat tersebut untuk diakses digunakan oleh sistem komputer. Konektor floppy digunakan untuk membagikan daya dan tegangan ke perangkat floppy disk. Konektor ini biasanya terdiri dari 4 pin dan berfungsi khusus untuk memberikan daya pada perangkat floppy disk. Header USB, jumlah port USB pada komputer hanya diakses menggunakan USB header internal. Setiap USB header internal dapat mendukung 2 port USB tambahan dengan kecepatan penuh. Konektor 24 pin ATX pada motherboard berfungsi sebagai sumber daya utama. Konektor CPU pen pada motherboard berfungsi untuk menghubungkan kipas pendingin CPU ke motherboard. Konektor IDE pada motherboard berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan perangkat penyimpanan data seperti hard drive atau DPD-ROM. Front panel audio pada sebuah komputer berfungsi sebagai menggabungkan mikrofon, jack audiophone, dan bagian ke depan casing motherboard. Konektor panel pada motherboard berfungsi untuk menghubungkan panel motherboard, sedangkan untuk konektor 4 pin ATX pada motherboard berfungsi untuk sumber daya tambahan untuk motherboard dan CPU. Konektor rear fan pada motherboard berfungsi untuk menggabungkan kipas pendingin tambahan atau rear fan ke motherboard. Konektor chassis fan pada motherboard berfungsi untuk menghubungkan kipas pendingin pada casing di komputer. I/O panel seperti port audio pada motherboard berfungsi sebagai antarmuka untuk menghubungkan perangkat audio seperti speaker, mikrofon, dan headphone. Port LAN pada motherboard berfungsi sebagai antarmuka menghubungkan komputer ke jaringan lokal atau internet melalui kabel Ethernet. Port USB pada motherboard berfungsi untuk menghubungkan perangkat USB seperti keyboard, mouse, flash drive ke komputer. Port HDMI atau HDMI pada motherboard berfungsi untuk mentransfer sinyal audio dan video berkualitas tinggi antara perangkat komputer dan perangkat lain seperti TV, monitor, atau proyektor. Port serial atau dikenal juga dengan port COM. Jenis
antarmuka yang umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti modem, mouse, printer, dan peralatan industri ke komputer. VGA, Video Graphic Adapter, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerjemahkan tampilan ke layar monitor. Port DPI, singkatan dari Digital Visual Interface, adalah sebuah port yang digunakan untuk menggabungkan perangkat tampilan seperti monitor ke komputer atau perangkat lain. Port PS2 adalah jenis port yang digunakan untuk menghubungkan keyboard dan mouse ke komputer. PSU atau Power Supply Unit digunakan untuk memberikan daya kepada masing-masing komponen yang ada di komputer, sesuai daya yang dibutuhkan masing-masing komponen tersebut. Terima kasih banyak kepada Bapak Rasidan SEMkom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.